Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Mujib selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan juga teman-teman yang bersedia hadir pada saat ini. Sebelum kami masuk pada topik yang akan dibahas, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Septiana. Perkenalkan, nama saya Ristanto Dwi Nur Cahyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Yansyah. Oke, baik. Di sini kami akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua adalah alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Di sini sebelum kita masuk pada poin yang pertama tadi, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofi Greensway. Perenungan ini mengalir ke arah upaya yang menemukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita masuk dalam bagian A, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelum kita masuk di dalam konsep ini, di dalam pernyataan dari para ahli filsafat, kita perlu mengetahui bahwa secara umum ada gagasan-gagasan tentang apa sih yang dimaksud dengan filsafat dari beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat dari masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Yang pertama yaitu sebagai seorang pedagang, filsafat adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan sebagai seorang prajurit TNI, filsafat adalah mempertaruhkan tanah air dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Dan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan bangsa Indonesia, hukum yang berlaku. Dan yang keempat adalah sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan yang saya nyatakan tadi, itu adalah pernyataan dari masyarakat Indonesia dan berbagai kalangan. Di situ akan terkait dan ada sangkut-pautnya dengan pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya menurut Titus Smith dan Nolan. Yang pertama kita tahu bahwa menurut Titus Smith dan Nolan, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan bahwa pernyataan yang dari masyarakat tadi seperti sebagai seorang pedagang, prajurit TNI, dan sebagai seorang wakil rakyat, ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Yang kedua adalah filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi lebih mengacu kepada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau
percaya pada opini yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan yang tadi, yaitu Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan dari pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat fundamental dan mendasar, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Yang keempat adalah filsafat adalah analisa logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sebagai analisa logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dirancangkan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, yaitu sekumpulan yang lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir termasuk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu kita perlu tahu kenapa sih sistem filsafat dibutuhkan di kalangan manusia. Yang pertama, kita mendapatkan kita sebagai manusia memerlukan filsafat karena ada beberapa alasan yang telah dipaparkan oleh Titus Smith dan Nolan. Yang pertama adalah manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Untuk mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lalu memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Di sini kita masuk di ada beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami oleh kita semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Yang pertama adalah faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajangi kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan dan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Yang kedua adalah faedahnya, yang kedua adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, dan lebih pandai. Nah, di sini jadi urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan sebagai refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti nilai filsafat dari alasan diperlukannya kajian. Di
sini yang pertama adalah filsafat Pancasila sebagai geneticus objectus dan geneticus subjectus. Artinya adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang berat. Nilai-nilai Pancasila ini dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Slide yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Kemudian ada landasan kedua, yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai geneticus subjectus memerlukan landasan pijakan filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu ada landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Di sini ada beberapa pengertian dari landasan ontologis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Aristoteles sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah analisis tentang substansi, dan yang kedua itu adalah menurut Baker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila menurut Baker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan ketentuannya yang mendasar dan keterkaitan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dari taraf substansi berada secara esensial, tetapi tetap dengan keserupaan dasar. Yang ketiga, kita masuk dalam landasan epistemologis filsafat Pancasila, yaitu adalah cabang filsafat yang pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar, pengetahuan kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Di sini kita bisa melihat ada pernyataan dari Little John dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Sini landasan epistemologis Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di sini ada beberapa penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologi. Yang pertama adalah penjabaran pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Penjabaran pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu digali dari
pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pernyataan yang menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian penjabaran pada sila kesatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide and impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Dan kita lanjut ke penjabaran sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, semangat musyawarah untuk bermufakat. Kemudian yang terakhir yaitu penjabaran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis itu terkait dengan nilai-nilai atau value. Menurut Little John and Voss itu mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian materi berikutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh rekan saya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki akar yang sangat kuat dalam sejarah bangsa Indonesia. Soekarno pada sendiri pada 12 Agustus tahun 1928 menulis bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkatasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam pendefinisian institusi sosial. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanjuran konsep internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktian segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dan kearifan lokal.
memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial serta pemulihan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. C. Sila Persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajuan sosial, kultural, dan teritorial dan dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta kemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil seperti desa di Jawa, Nagara di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain sebagainya. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadilan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dan pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, polietis hingga monoteis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambarkan sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan diliputi sila persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
dijiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila saling mengkualifikasi atau mengisi. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berkeutuhan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPU-PKI, sidang PPKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis ground slab. Dasar filsafat negara artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai well-stance kaum dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 dasawarsa pada euforia politik di awal reformasi. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objek berdasarkan konvensi, kesepakatan atau aturan
simbol ditandai dengan kesepakatan seperti halnya bahasa gerak isyarat yang memahaminya harus dipelajari. Makna suatu simbol ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama atau sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Berikut adalah arti dalam lambang Garuda Pancasila tersebut. A. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda, sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan tenaga pembangunan. Jumlah burung Garuda pada Pancasila melambangkan hari jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diantaranya 1. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 28 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Perisai adalah tameng yang lama dikenal sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. F. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. G. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia, merah putih. Sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga menggunakan kepada pedoman hidup sehari-hari. Pada asal reformasi Pancasila kepada sistem filsafat puas agama reformasinya, namun Pancasila kepada sistem filsafat bertema jalan wacana akademi termasuk kritik dan pengumuman yang dirontarkan oleh Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni 2011. Tatanan Pancasila pada sistem filsafat terdapat betul tatanan terhadap Pancasila pada sistem filsafat jawab betul-betul pada diriku kapitalisme, yaitu Amerika yang meyakini bahwa kebebasan aktivitas terpilih pada untuk berkembangkan usahanya dalam kuasa meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Komunisme adalah sebuah bahan yang khusus sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk
menjalankan liberal populisme merupakan aliran yang menyakiti bahwa kebenekaan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Jadi hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial. Kehidupan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Noto Nagoro, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang ada. Manusia Indonesia menjadi salah satu seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan membersihkan hak serta kewajiban mengasah atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau perangkat gagasan vital. Selanjutnya, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa pendapat minoritas. Selanjutnya, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa hal penting yang urgensi bagi pengembangan Pancasila, yaitu pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengumumkan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan
menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of teaching bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang timbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Namun sebelum kami menutup presentasi kami kali ini, kami ingin membuka ruang pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Tidak, apakah tidak ada? Baiklah, jika tidak ada maka ruang pertanyaan kami tutup dan presentasi kami kali ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas kesalahan yang tidak disengajai, baik pun yang disengajai. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.